Saat makan hampir habis, dia sudah bingung. Melihat makanan hampir dimakan dan anggur hampir diminum, Tamarenza berkata kepada Melba, "Melba, senang berada di sini hari ini. Aku akan meminta Johan untuk mengirimmu dan paman pulang, dan kamu akan memiliki istirahat yang baik ketika kamu kembali." Melba mengangguk ringan dan bertanya, "Tuan Tama, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam sendirian untuk mengungkapkan rasa terima kasihku." Tamarenza melambaikan tangannya, "Lupakan hari ini, kamu harus istirahat yang baik selama 2 hari. Dalam 2 hari, ayo buat janji lagi. Ngomong-ngomong, kami juga akan berdiskusi tentang persiapan untuk pengembangan bisnis pelayaran laut." Melba berkata, "Itu saja, aku akan menunggu pesanmu." Erik Hartono berkata sambil mabuk saat ini, "Tamarenza, kamu benar-benar orang yang mulia. Di masa depan, kamu atau perusahaan pelayaran laut, andalkanlah pamanmu, bicaralah." Tamarenza mengangguk dan tersenyum, "Oke, paman, jangan khawatir, aku akan merepotkanmu di masa depan." Erik Hartono segera membalas, "Apa masalahnya? Bagaimana ini bisa menjadi masalah? Tapi Melba harus merepotkanmu di masa depan. Hati-hati, anak ini pintar atau pandai dan memiliki banyak pengetahuan. Tetapi karena dia kurang pengalaman sosial dan kenyataan, aku khawatir dia memiliki mata yang tinggi dan tangan yang rendah. Jadi kamu tidak boleh terlalu banyak merawatnya dalam masa depan. Jika dia melakukannya dengan baik, kamu dapat mengatakan dan melakukan lebih banyak." Tamarenza tertawa, "Paman, aku yakin Melba pasti memberikannya." Erik Hartono menyesali, "Itu lebih baik." Kemudian, setelah melihat Tamarenza, tidak tahu tendon mana yang tidak cocok, dia tiba-tiba menghela nafas, "Hei, kamu baru saja menikah terlalu dini. Jika kamu bisa menjadi menantuku, aku tidak perlu mengkhawatirkannya." Melba langsung tersipu, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Erik Hartono terkekeh 2 kali, dan berkata, "Aku minum terlalu banyak, tapi aku bisa menghela napas dengan emosi." Tamarenza berkata sambil tersenyum, "Karena kamu terlalu banyak mabuk, maka aku akan mengirimmu kembali untuk beristirahat dulu." Setelah itu, dia menelepon Johan, membiarkan Johan mengemudi, dan mengirim Erik Hartono dan Melba pulang. Setelah Johan pergi, Tamarenza merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah dia harus pulang dulu atau pergi ke Sangrila untuk beristirahat. Jadi, dia menelepon Devano dan bertanya, "Pak Tua, apakah Ibu Raya sudah berangkat?" Devano buru-buru berkata, "Tuan, aku baru saja menerima laporan dari bawahan bahwa Roma Hermawan telah naik helikopter ke bandara. Diperkirakan dia bisa mencapai Jakarta dalam waktu sekitar 4 jam. Tamarenza menghitung waktunya dan berkata bahwa itu cepat meskipun lebih dari 3 jam. Tidak perlu membuang rumah lagi. Bagaimanapun, istrinya tidak boleh ada di rumah saat ini. Maka ia langsung meluncur kembali ke Sangrila, berencana untuk istirahat dan menunggu kedatangan Roma. Pada waktu bersamaan, Chen Sucipto telah menunggu jawaban Zain, dan dia sedang dek-dekan di kamarnya. Masuk akal jika Zain Sucipto pergi menemui Ito Yuihiko pagi ini, dan sekarang saatnya makan siang, tidak peduli apakah pembicaraannya dengan Ito Yuihiko berjalan dengan baik atau tidak, dia harus selalu melaporkan kemajuannya kepadanya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zain Sucipto. Sebuah pengingat dingin datang dari ujung telepon yang lain, "Maaf, pengguna yang kamu panggil tidak dapat dihubungi." Hati Chen tiba-tiba terbanting. "Itu sangat buruk," dia berseru, "Zain mungkin mengalami kecelakaan." Kepala pelayan Anton buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan menelepon Tuan Muda." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya. Perintah penutupan segera datang. Ekspresinya berubah dan dia membuat beberapa panggilan berturut-turut tetapi hasilnya sama. Jadi dia berkata dengan gugup, "Tuan,
Panggilanku semua dimatikan. Chen Sucipto bergidik dan berkata, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia pasti jatuh ke tangan orang lain seperti Surya. Anton bertanya dengan gugup, ini apa orang besar di Jakarta? Mungkinkah keluarga Renza melakukan ini di belakang? Chen Sucipto mengerutkan kening dan berkata, cepat dan atur seseorang. Periksa apakah Zain Sucipto meninggalkan Shangri-La Hotel sebelum dia menghilang. Jika tidak, maka tangan keluarga Renza secara alami adalah yang terbesar. Aku harus meminta Maher Renza untuk memberi saya penjelasan. Oke, Tuan. Anton segera mencoba mencari cara untuk menemukan hubungan, cari lintasan Zain Sucipto. Tak lama kemudian, hasilnya kembali, dan semua aspek menunjukkan bahwa Zain Sucipto tidak meninggalkan Shangri-La Hotel hari ini. Ini membuat Chen Sucipto segera marah. Dia tidak menyangka keluarga Renza akan berani menyerang langsung putranya. Terlebih lagi, karena Zain Sucipto ditangkap oleh keluarga Renza, begitu pula Surya Sucipto 90%. Setelah itu, dia menelepon langsung ke Maher Renza. Begitu telepon terhubung, suara Maher Renza terdengar, oh, mengapa Bro Sucipto meneleponku? Chen Sucipto langsung mengutuk dengan marah, Maher Renza. Jangan belagak bodoh ya kamu, aku akan bertanya tentang anakku. Di mana Zain Sucipto? Maher Renza tidak menyangka Chen akan mengumpat begitu dia muncul, dan bertanya dengan dingin, sungguh lelucon apa ini ha? Bagaimana aku tahu di mana anakmu? Apa menurutmu aku kurang kerjaan? Chen Sucipto mengertakkan giginya dan berkata, berhenti berpura-pura dan jangan coba-coba membuatku bingung. Zain tadi malam menginap di Hotel Shangri-La keluarga Renzamu di Jakarta. Dia menghilang sama sekali setelah bangun pagi ini. Siapa lagi yang melakukannya jika bukan kamu yang melakukannya? Maher Renza tiba-tiba terkejut. Dia tanpa sadar bertanya, Chen, apa ini serius? Chen Sucipto mengutuk omong kosong. Bagaimana aku bisa berbicara dengan omong kosongmu? Jika kamu tidak memberiku penjelasan untuk masalah ini, aku akan membiarkanmu melawan kehidupan lama ini. Keluarga Renza akan membayar harganya. Maher Renza segera menyimpulkan dalam hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Tama Renza. Namun, dia secara alami tidak dapat berbicara langsung dengan Chen Sucipto. Jadi dia berkata, Chen, aku bersumpah demi Tuhan apa yang kamu katakan, aku tidak tahu apa-apa. Dan aku tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk melakukan apapun kepada putramu. Karena kamu mengatakan bahwa orang tersebut menghilang di Shangri-La dari keluarga Renzaku, maka tunggu sampai aku menanyakan situasi spesifiknya terlebih dahulu, dan setelah aku memahami situasi spesifiknya, aku akan memberimu penjelasan. Maher Renza menutup telepon, dan pikiran pertamanya adalah segera menelepon Devano dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Leo buru-buru bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Maher Renza menghela nafas, Zain Sucipto telah menghilang di Jakarta hari ini, dan dia berada di Shangri-La sebelum dia menghilang. Sekarang Chen memanggilku untuk menjawab situasinya. Pertama-tama aku harus bertanya pada Devano apa yang terjadi. Leo tercengang dan berkata, Zain juga hilang, putra kedua menghilang beberapa hari yang lalu, dan dia juga berada di Jakarta, juga tinggal di hotel dan dia pergi. Maher Renza menghela nafas, masalah Surya Sucipto mudah diucapkan. Bagaimanapun, itu tidak hilang di situs kami. Hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi situasi Zain agak rumit kali ini. Bagaimanapun, orang-orang ada di sini. Dia berada di Shangri-La dan dia telah pergi. Begitu keluarga Sucipto memanfaatkan pertanyaan itu, kita tidak bisa membantahnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.